Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Para sahabat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari, mendalami, mengeksplorasi firman Allah Subhanahu Wa Taala, kitab suci Al-Quran. Jadi kita pada kesempatan ini Allah akan coba mentadaburi sebagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selain untuk dibaca dan dihafalkan, kita juga diperintahkan untuk mentadaburi. Nah, jadi insya Allah fokus kita pada pembahasan ini, kita akan menggunakan kitab tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Baik. Jadi di sini kita akan sama-sama mempelajari, jadi juga ada kekhilafan, kita sama-sama dan tadi dikoreksi karena al-insanu akan khata wa nisyan. Jadi manusia itu temannya salah dan lupa. Jadi yang mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan hal ini juga bisa menjadi wasilah bagi anak pribadi untuk mendapatkan nilai lebih, atau mendapatkan pahala lebih dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang insyaallah mengajak antum dan kita semua untuk sama-sama mentadaburi ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, kita langsung masuk ke pembahasan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Ayat yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab atau pembuka dari sebuah kitab. Pembuka dari sebuah kitab. Yuqalu laha, dikatakan kepadanya Al-Fatihah, atau disebut dinamakan dia dengan Al-Fatihah, ai Fatihatul Kitab, atau pembuka kitab. Khotton, Fatihatul Kitab khotton, sebagai pembuka kitab, secara zahir, secara tersurat, secara makna, secara lafaz. Wa biha tuftahul qiraah, dan dengannya dibuka atau dimulai bacaan di sholati, dalam sholat. Wa yuqalu laha aidon, dan dikatakan juga tentangnya, atau dia dinamakan juga Ummul Kitabi. Ummul Kitabi yang bermakna induknya kitab, induknya kitab atau pusat kitab. Indal jumhur, berdasarkan pendapat kebanyakan ulama. Wal Hasan wal Musirin kariha tasmiyataha bidzalik. Adapun Imam Al-Hasan dan Ibnu Sirin kariha, tidak sependapat, tasmiyataha bidzalik, penamaan dengan yang demikian, Jadi mereka berdua tidak sependapat dengan penamaan
ummul kitabi. Nah, kenapa? Qala al-Hasan wa Ibnu Sirin berkata Imam Al-Hasan dan Ibnu Sirin, innama dzalika lauhul mahfuz, ya, karena mereka berpendapat bahwasannya yang namanya Ummul Kitab itu adalah nama untuk lauhul mahfuz gitu. Wa qala Al-Hasanu, dan Imam Al-Hasan berkata, al ayatul muhkamatu kunna ummul kitab. Ya, jadi Imam Al-Hasan ini tidak sependapat. Kenapa? Karena beliau berpendapat dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran, ya, di surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi. Ya, jadi penamaan Ummul Kitab itu untuk ayat al-muhkamat. Nah, ini adalah pendapat hujah yang diberikan oleh Imam Al-Hasan, sehingga beliau tidak sependapat dengan jumhur, ya, dengan jumhur dan kebanyakan ulama akan penamaan Ummul Kitab untuk surat Al-Fatihah begitu. Walidha kariha aidon, dan oleh sebab itu kariha aidon, keduanya juga tidak sependapat ayyuqala laha, dia dinamakan Ummul Qur'ani. Yang jadi keduanya juga tidak sependapat bahwa Al-Fatihah ini dinamakan dengan Ummul Qur'an. Wa qad sabata fi hadis, padahal ada atau telah ada pada hadis as-sahih, ya, pada hadis ayat sahih, pada hadis yang sahih inda Tirmizi, ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi wa sahahahu, ya, dan Tirmizi mensahihkannya, dan beliau mensahihkannya an Abi Hurairah, ya, sumbernya dari sahabat Abi Hurairah. Qala, di mana Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillahi ummul qur'ani, ya. Jadi alhamdulillah adalah ummul Qur'an, wa ummul kitabi, ya, dan ummul kitab, ya, induknya Quran dan induknya Alkitab. Wasabul mathani, ya, dan tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang. Wal Qur'anul azimu, ya, dan bacaan yang agung, ya. Wa yuqalu laha, dan disebut juga untuknya, dinamakan juga ia alhamdu, ya. Jadi namanya cukup banyak, ya, untuk Al-Fatihah ini. Wa yuqalu laha, dan dia disebut juga as-sholatu, ya, dinamakan juga as-sholat, gitu. Li qaulihi alaihi salam, ya, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbihi, ya, dari Rabbnya, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain, ya, qasamtu, aku telah membagi sholat, ya, membagi sholat ini. Jadi dari yang dalil yang dipakai untuk mereka yang berhujjah bahwa Al-Fatihah ini disebut juga dengan as-sholat, ya. Fa idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi ini dari yang dipakai, ya. Jadi yang dimaksud dengan as-sholah di sini adalah alhamdulillahi rabbil alamin, sehingga ada yang berpendapat bahwa nama selain Al-Fatihah adalah as-sholah, gitu, ya. Jadi Allah menyebutkan saya membagi sholat, lalu di berikutnya jika seorang hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, gitu. Jadi mereka menyebutkan, oh, jadi as-sholah ini maksud ini adalah Al-Fatihah, gitu. Wallahu a'lam.
Jadi qala abdu, jika seorang hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Qala Allahu, maka Allah berkata hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Al-hadis ya. Fasunatul Fatihah itu salatan ya. Dan Al-Fatihah juga dinamakan dengan salat. Ya, dinamakan dengan salat. Tadi as-salat, sekarang dinamakan dengan salat ya. Salat yang sebagaimana biasa ya. Kalau yang tadi dimaksud as-salat adalah Al-Fatihahnya gitu. Kalau sekarang ada yang menamakan atau dinamakan juga Al-Fatihah adalah sholatul sebagai li'annaha syartun fiha ya. Jadi dinamakan juga sholat karena surat Al-Fatihah merupakan syarat di dalamnya gitu. Jadi ada yang menganggap bahwa Al-Fatihahnya adalah as-sholah sebagai bacaan Al-Fatihah ya. Jadi Al-Fatihah dianggap as-sholah sebagai bacaan. Ada yang menganggap Al-Fatihah sebagai sholat karena menjadi syarat di dalam pelaksanaan sholat. Wallahu a'lam. Lalu wa yuqalu laha, dan dia juga disebut atau ada yang menamakan asy-syifa'u ya. Asy-syifa yaitu obat ya. Lima rawahu Darimi ya, sebagaimana Ad-Darimi meriwayatkannya an Abi Sa'id marfu'an, dari Abi Sa'id secara marfu' ya. Fatihatul, di mana beliau berkata Fatihatul kitabi syifaun min kulli aisumin. Jadi Al-Fatihah ayat pembuka kitab adalah syifa ya, dari segala racun. Wa yuqalu laha ya, dan dikatakan juga tentangnya atau dia dinamakan juga ar-ruqayyah. Ar-ruqayyah ya. Li hadis Abi Sa'id fi sahih ya, berdasarkan hadis dari Abi Sa'id dalam as-sahih ya. Disebut juga ia atau Al-Fatihah ini sebagai ar-ruqayyah. Jadi dinamakan juga ar-ruqayyah berdasarkan hadis dari Abi Sa'id ya, fi sahih, dalam as-sahih, hina raqa biha ar-rajulu, hina raqa biha ar-rajula as-salim ya, as-salima, ketika seseorang meruqyah dengannya dengan Al-Fatihah ini gitu ya. Jadi ada seseorang yang meruqyah orang lain yang sedang sakit dengan membaca Al-Fatihah ya, ar-rajula as-salima ya, hingga dia sehat ya, si laki-laki menjadi sehat, jadi diruqyah dengan membacakan Al-Fatihah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, wa ma yudrika annaha ruqayyah ya. Bagaimana kamu bisa tahu bahwasanya dia itu Al-Fatihah adalah ar-ruqayyah, seperti itu. Maka ini hujah yang dipakai oleh mereka yang menamakan Al-Fatihah dengan ar-ruqayyah. Jadi sangat banyak ya nama-nama dari Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini ar-ruqayyah, Ummul Kitab, Ummul Quran ya. Meskipun memang ada beberapa perbedaan pendapat seperti itu. Ada yang tidak sependapat misalnya gitu ya. Warwa Sya'bi an Ibni Abbas annahu sammaha, dan Asy-Sya'bi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya dia menamakannya asasul Qur'ani ya, sebagai pokok atau dasar atau landasan dari Al-Qur'an. Jadi ya asas ya, dasar dari Al-Qur'an. Qala wa asasuha, beliau berkata wa asasuha, dan asasnya dan yang menjadi dasarnya lagi adalah
Bismillahirrahmanirrahim. Wasammaha Sufyan bin Uyainah al-Waqiyah. Sedangkan Sufyan bin Uyainah menamakannya al-Waqiyah. Al-Waqiyah ini dari kata waqo yaqi, ya, artinya melindungi atau memelihara, ya. Al-Waqiyah ini adalah pelindung atau pemelihara. Jadi beliau mengerti. Wasammaha Yahya bin Abi Katsir. Sedangkan Yahya bin Abi Katsir menamakannya al-kafiyatu, dari kata kafa yakfi. Kafa yakfi, ya. Li'annaha takfi amma adaha wa yakfi ma siwaha anha. Kenapa dinamakan al-kafiyah atau yang mencukupi gitu. Yang meliputi boleh juga. Li'annaha, karena dia Al-Fatihah ini meliputi amma adaha, yang meliputi dari apa-apa yang selainnya. Jadi Al-Fatihah itu kandungannya mencakup seluruh surat-surat yang lain. Wala yakfi ma siwaha anha, sedangkan surat-surat yang lain itu tidak mencakup, tidak mengimbangi apa yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Kama jaa fi ba'dil ahadits al-mursalah, ya, sebagaimana terdapat dalam hadis-hadis, ya, yang mursal, yaitu Ummul Qur'an iwadun, ya, Ummul Qur'an atau Ummul Kitab atau Al-Fatihah ini adalah iwad, ya, kalau kita lihat tajwid mak iwad, ya, pengganti min ghairiha, ya, dari selainnya. Maksudnya pengganti di sini yang meliputi gitu, ya, meliputi atau mencakup dari selainnya. Walaisa ghairuha iwadun anha, ya, walaisa ghairuha iwadun anha, sedangkan surat-surat selain dari Al-Fatihah ini tidaklah menggantikan, tidaklah mencakup darinya, ya, tidaklah mencukupi kandungan dari surat Al-Fatihah, begitu. Wa yuqalu laha, dan disebutkan juga untuknya, dan atau dia juga dinamakan, ada yang menamakan dia suratus sholati wal kanzi, sebagai surat as-sholah, surat sholat, dan kanzi. Kanzi ini lebih pada sesuatu yang berharga gitu, ya. Surat sholat dan surat yang berharga, ya. Surat yang bernilai gitu, ya. Dzakaruhuma Az-Zamakhsyari fi Kasyafih, ya. Az-Zamakhsyari menyebutkannya di dalam Kasyafih, kitabnya Al-Kasyaf, ya, salah satu kitab tafsir, ya. Jadi beliau menyebutkannya tentang nama Al-Fatihah, yaitu suratus sholat wal kanz, ya. Gitu. Baik. Untuk pembahasan kita pada kali ini, insyaallah kita cukup sampai di sini, ya. Nanti insyaallah kita lanjutkan tentang di manakah turunnya surat Al-Fatihah ini, apakah dia masuk Makkiyah atau dia termasuk surat Madaniyah, atau dia turun di kedua tempat, Makkiyah dan Madaniyah. Kalaupun dia Makkiyah, nanti apa hujahnya bagi yang mengatakan Makkiyah, bagi yang mengatakan Madaniyah, apa hujahnya bagi yang mengatakan atau berpendapat turun di keduanya. Maka kita lihat nanti apa sih hujah mereka yang mereka gunakan. Baik, ya, untuk pembahasan pembahasan Al-Quran yang melalui kitab tafsir Imam Ibnu Katsir, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Ya, sekali lagi semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk dunia kita, terlebih lagi untuk akhirat kita, insyaallah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa penutup majlis, dan alhamdulillah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.